Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sampai pada hari ke-24 dari bulan Ramadan ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pada hari-hari berikutnya kita juga senantiasa mendapatkan rahmat Allah dengan diberinya kesehatan, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang benar. Kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan baik dan sempurna. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan membahas sebuah tema, jalan menuju pengampunan dosa untuk anggota badan. Jalan menuju pengampunan dosa anggota badan itu satu-satunya jalan yang dilakukan oleh kita adalah berwudu. Berwudu adalah jalan yang harus kita tempuh untuk membersihkan anggota badan kita dari dosa-dosa yang dilakukan. Wudu itu secara harfiah artinya bersuci atau menyucikan diri dengan air. Jadi kalau seseorang menyucikan diri, menyucikan anggota badannya dengan air, itulah berwudu. Dan itu sudah masyhur, sudah kita tahu semua. Kalau kita mengatakan berwudu, itu berarti menyucikan diri dengan air. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wudu itu paling tidak mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai syarat untuk dilaksanakannya sholat. Kalau sholat dilakukan tanpa wudu, maka sholatnya tidak sah. Tidak usah itu, kalau wudunya tidak sempurna, kalau mengambil wudunya tidak sempurna mencuci anggota badan yang harus dicuci pada saat berwudu, maka wudunya tidak sah. Kalau seseorang melaksanakan sholat dalam keadaan wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa wudu itu berfungsi untuk menyucikan atau membersihkan dosa-dosa dari anggota badan. Anggota-anggota badan yang kita cuci pada saat kita berwudu itu akan bersih dari dosa. Kemudian fungsi wudu yang ketiga adalah di akhirat nanti semua umat manusia akan dipanggil oleh Allah. Dan orang-orang yang melakukan sholat sewaktu ada hidupnya di dunia ini, yang tentunya didahului dengan berwudu, maka mereka dibangkitkan dalam keadaan bersih dan suci. Mereka dibangkitkan dalam keadaan terang benderang, karena air wudu itu sendiri akan memberikan sinar yang cerah kepada mereka-mereka yang sudah melakukannya di dunia ini, dan mereka dibangkitkan dalam keadaan tangan mereka, muka mereka, kaki mereka itu memberikan sinar. Ini
3 fungsi wudhu. Yang pertama sebagai syarat untuk sahnya sholat. Yang kedua menghapuskan dosa-dosa anggota badan. Kemudian yang ketiga adalah menjadi penerang ketika nanti manusia akan dibangkitkan. Sekarang kita ingin lihat secara khusus bagaimana wudhu itu berfungsi sebagai penghapus dosa. Di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis, salah satunya adalah diriwayatkan oleh Muslim. Hadis itu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada saat kalian mencuci anggota badannya ketika wudhu dengan air, semua anggota badan yang dicuci dengan wudhu ketika itu akan terlepas dosanya. Bahkan lebih jelas lagi dikatakan oleh Nabi, pada saat kalian mencuci kedua tanganmu, pada saat itulah dosanya keluar bersama air wudhu. Nah, ketika kalian berkumur-kumur, maka dosa mulut pada saat itu akan keluar bersama air wudhu. Ketika kita mencuci muka kita dengan air wudhu, maka dosa muka yang padanya itu ada mata akan keluar bersama air wudhu. Kemudian ketika kita mencuci tangan kita, mulai dari ujung jari sampai pada siku, pada saat kita mencuci dengan air wudhu, maka dosa dari tangan sampai siku itu akan keluar bersama air wudhu. Pada saat kita mencuci kepala, membasuh kepala dengan air wudhu, maka pada saat itulah dosa kepala akan keluar bersama air wudhu. Ketika kita membasuh telinga kita dengan air wudhu, maka dosa kita karena kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik, mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, mendengarkan ucapan-ucapan yang tidak baik, maka pada saat kita berwudhu, dosa telinga akan keluar. Nah, ini luar biasa ajaran wudhu. Kemudian yang terakhir, ketika kita mencuci kedua telapak kaki kita sampai kedua mata kaki, pada saat kita mencuci kaki itu dengan air wudhu, maka dosa dari kaki itu akan keluar bersama air wudhu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bisa diurutkan seperti itu. Harus kedua telapak tangan dulu, tidak sampai sekaligus siku. Kalau pikiran kita yang ekonomis dan efektif, kenapa tidak sekaligus saja? Itu di situ punya hikmah. Hikmahnya apa? Bahwa kedua telapak tangan itu adalah anggota badan yang paling banyak dosanya. Maka dia didahulukan. Nah, kemudian tangan sampai siku dibelakangkan, dicucinya dengan air wudhu. Dosa tangan begitu banyak, kemudian dengan air wudhu dosanya hilang. Nah, kemudian kenapa harus tangan saja tidak sampai siku? Karena boleh jadi tangan berdosa sendiri, tapi siku tidak ikut. Kemudian yang kedua, mulut. Kenapa harus yang kedua? Di dalam mulut ada lidah. Lidah kata kita tidak bertulang. Jadi lidah
gampang sekali mengatakan sesuatu yang tidak benar, mengatakan kalimat-kalimat yang tidak benar. Bisa jadi mulut itu mengucapkan kalimat pada saat kita menjadi saksi palsu. Boleh jadi pada saat tertentu lidah kita mengucapkan kalimat dusta yang tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Maka dengan berwudu, dosa-dosa dari lidah yang ada di mulut itu akan keluar bersama air wudu. Mata, oh, bukan main lagi mata itu. Mata itu begitu banyak melihat yang diharamkan Allah, menemukan yang diharamkan oleh Allah. Setiap kita keluar, setiap kali kita melihat yang haram, maka mata sudah berdosa. Tapi ketika kita berwudu, maka dosanya akan hilang. Kemudian kenapa kepala? Apakah kepala bisa berbuat dosa? Bisa. Kalau pada suatu saat kita menandu orang karena kita marah, atau kita menandu orang karena ingin mencelakai orang lain, maka pada saat itu kepala mendapatkan dosa. Dengan air wudhu, kepala dihapuskan dosanya oleh Allah dengan cara mencucinya dengan air wudhu. Telinga juga demikian. Kaki, dosanya apa? Kaki kita gunakan untuk berjalan, dan kaki itu mengantarkan kita kemanapun, ke tempat yang baik, ke tempat maksiat. Ketika kaki membawa kita ke tempat yang maksiat, kemudian dengan wudhu itulah dosa kaki akan terhapus. Kemudian tadi siku. Kenapa harus sampai siku? Hati-hati Bapak Ibu, siku itu kalau saat dicuci harus runcing, harus sampai ujung runcingnya itu. Karena itulah bisa jadi pada saat siku itu berbuat dosa, yang runcing itu melakukan perbuatan dosa. Hati-hati dengan mencuci tangan sampai siku dengan air wudhu, maka dosa dari siku itu mulai dari ujung jari sampai kepada siku akan terhapus dosanya. Kita bertanya, kenapa tidak siku saja? Kenapa harus sampai telapak tangan? Karena apa? Siku tidak mungkin bisa berbuat sendiri tanpa ada keterlibatan dari kedua telapak tangan itu. Itulah sebabnya, maka ketika kita mencuci siku, harus dicuci mulai dari ujung jari sampai akhir. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak berwudu, kita akan banyak dihapuskan dosa kita oleh Allah. Karena itu maka walaupun kita tidak sholat, berwudu kita harus biasakan. Kemudian kalau kita punya pandangan bahwa wudu kita masih ada untuk suatu sholat, bagusnya kita berwudu lagi untuk setiap sholat, walaupun kita meyakini bahwa wudu kita masih ada. Sebaiknya kita berwudu untuk setiap kali sholat. Karena itulah maka bertambah banyak wudu kita yang kita lakukan dengan menggunakan air itu, maka dosa kita akan terhapus. Karena itulah maka jalan menuju pengampunan dosa anggota badan kita adalah dengan berwudu, menyucikan anggota badan itu dengan air. Itulah Bapak Ibu yang saya muliakan, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, semoga ini menjadi pengetahuan kita dan kita dapat menghapuskan dosa kita, menyucikan anggota badan kita dari segala dosa dengan cara kita berwudu. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.